Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini aku berada di salah satu pintu perlintasan yang ada di Daop 9 Jember, teman-teman. Nah, sesuai dengan judul video ya, perlintasan ini adalah sebenarnya nggak otomatis sih ya, tapi tetap ada operatornya. Cuma operatornya itu nggak kelihatan di sini, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Tuh ya, nggak ada pos kan di sekitar sini tuh. Nah, nanti juga aku jelasin itu operatornya tuh mengoperasikan pintu perlintasan ini tuh di mana gitu. Nah, sesuai yang aku bilang di judul video, ini adalah pintu perlintasan otomatis pertama di Indonesia. Enggak otomatis kok. Ini masih ada operatornya, cuma operatornya atau penjaga perlintasannya itu bukan dari PT KAI, teman-teman. Kan kebanyakan kalau pintu perlintasan yang modelnya seperti ini itu penjaganya adalah orang dari PT KAI itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi di sini aku mau bikin video mengenai pintu perlintasan ini, dan aku mau jelasin juga di sini, teman-teman. Kenapa sih pintu perlintasan ini bisa dibilang otomatis ya bagi orang awam loh ya. Kalau orang yang awam yang nggak tahu, pasti pintu perlintasan ini dibilang otomatis gitu. Jadi nutup sendiri kalau mau ada kereta. Padahal sebenarnya enggak. Itu, teman-teman ya. Nih, oke. Jadi di sini aku mau nunggu kereta api Sri Tanjung dan kereta api Probowangi, teman-teman. Oke, perlu diketahui sebelumnya pintu perlintasan ini, karena ini pintu perlintasannya ini ada di tengah-tengah jalan ya, tengah-tengah petak jalan ya. Lebih tepatnya ini di dekat stasiun Mangli sih ya. Peta antara stasiun Jember dan stasiun Mangli, teman-teman. Nah, bisa kita lihat kalau ke sana itu ke arah stasiun Mangli, oke. Sedangkan ke sana itu ke arah stasiun Jember, teman-teman. Dulunya ini perlintasan ini merupakan perlintasan yang tidak resmi, teman-teman. Dan sekarang ya alhamdulillah perlintasan ini adalah perlintasan resmi, namun pemiliknya tuh bukan KAI ya, operatornya tuh bukan KAI ya, melainkan Dinas Perhubungan yang ada di Jember, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini aku sekalian langsung kasih tahu aja deh ya. Mungkin buat orang awam itu belum tahu kalau perlintasan ini tuh ada penjaganya, ada petugasnya. Dan petugasnya itu nggak ada di sekitar perlintasan ini, tapi ada jauh di sana, teman-teman. Tuh, ya, tuh di situ kita bisa lihat JPL 142, teman-teman. Dan posnya ada di atas sana, ya. Jadi seolah-olah kalau dilihat dari dekat seperti ini, ya nggak ada pos jaganya gitu. Jadi anggapannya sih kalau orang-orang awam mikirnya pasti perlintasan ini otomatis gitu. Jadi begitu mau ada kereta lewat, perlintasannya ini otomatis tertutup gitu. Padahal sih sebenarnya enggak ya. Gitu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian udah tahu ya. Ini adalah JPL 142 yang ada di peta jalan antara stasiun Jember dan stasiun Mangli. Gitu, teman-teman ya. Sebentar lagi ada kereta api Sri Tanjung dan kereta api Probowangi. Ini aku juga nggak bisa lama-lama ya, karena di sana itu panas. Jadi aku ngadem di sini. Bukan masalah apa sih ya, tapi aku lagi puasa, teman-teman. Nanti kalau haus ini, apalagi ini masih pagi ya kan, bisa bahaya gitu. Nih masih jam berapa nih? Tuh, masih jam 9.18 pagi kan ya. Jadi kalau panas-panasan di sana nanti wah bahaya gitu. Ya. Oke, jadi kita akan menunggu kereta api Probowangi dan juga kereta api Sri Tanjung. Kebalik, kereta api Sri Tanjung dulu, setelah itu kereta api Probowangi, teman-teman, ya, gitu. Nah, jadi yang uniknya di sini, sirine perlintasan ini itu beda sama sirine perlintasan yang lain, teman-teman. Kenapa bisa gitu ya? Apa mungkin karena ini perlintasan baru gitu? Ini dulu sebenarnya perlintasan liar, teman-teman. Ya, dulunya ini perlintasan liar dan pernah ada kejadian kecelakaan di sini yang merenggut korban jiwa, teman-teman. Nah, jadi dulu itu di sini pernah ada peristiwa kecelakaan antara kereta api Probowangi dari Surabaya tujuan Banyuwangi Baru waktu itu ya. Itu nabrak
mobil, kalau nggak salah mobilnya adalah Kijang Innova di sini teman-teman. Nah, mobilnya tuh dari arah sana ya, mobilnya dari arah sana melintas. Perlintasannya nggak ditutup karena dulu masih belum resmi ya, penjaganya tuh masih orang-orang sekitar sini gitu loh, orang kampung sekitar sini. Dan pintu perlintasannya nggak ditutup waktu itu, nggak tahu orangnya kemana. Nah, setelah itu ketika mobil Kijang Innova tersebut melintas, itu bersamaan dengan kereta api Probowangi dari arah Surabaya, dari arah sana ya. Dan karena jaraknya udah terlalu dekat, ya udah akhirnya mobil itu keseretnya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman, sekitar 300-400 meter lah kalau nggak salah ya tuh. Dan kecelakaan itu kalau nggak salah menyebabkan korbannya yang ada di mobil tuh meninggal dunia dan menyisakan 2 orang yang masih hidup. Itu pun yang masih hidup tuh anak-anak ya tuh. Ini sekedar pengetahuan lah buat kalian ya, sekedar informasi buat kalian. Nah, semenjak kejadian itu akhirnya pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan, PT KAI juga itu menutup perlintasan ini teman-teman. Nah, kenapa sekarang kok bisa dibuka lagi? Karena perlintasan ini merupakan jalan utama atau jalan satu-satunya yang resmi ya menuju ke arah salah satu mall di Jember. Nah, ini nih mall nih. Nah, ini nih mall nih di sini nih. Tuh ya. Jadi kenapa perlintasan ini dibuka lagi dan diresmikan lagi? Ya karena ini akses satu-satunya menuju ke mall ya. Mallnya itu adalah Roxy Department Store Jember ya. Gitu. Jadi akhirnya PT KAI bekerja sama dengan Dinas Perhubungan akhirnya membuka lagi perlintasan ini. Dan sekarang perlintasan ini sudah dijaga resmi oleh petugas. Petugasnya ada di pos yang ada di atas sana, sesuai yang udah aku jelasin ya. Gitu teman-teman. Oke, ntar lagi aku mau ngambil videonya dari arah sana lah ya. Kita lihat pintu perlintasannya ya. Sekaligus nanti kita lihat kereta api Sri Tanjung yang melintas di perlintasan ini teman-teman. Dan sirinenya nanti kalian dengerin lah. Pokoknya beda sama perlintasan yang lainnya gitu. Oke, yuk sekarang kita akan menunggu kereta api Sri Tanjung dan juga kereta api Probowangi teman-teman. Nah oke teman-teman, kalau kita lihat pintu perlintasannya di sini tidak jauh beda dengan pintu perlintasan resmi yang lainnya ya. Di sini ada 2 lampu seperti biasa dan di situ ada toa untuk sirinanya. Dan juga ada pelang rambu yang menandakan bahwa jalur keretanya itu satu jalur ya. Gitu. Oke, kita akan tengok sebentar lagi kereta api Sri Tanjung dari arah Ketapang, dari arah sana menuju Lempuyangan Yogyakarta teman-teman. Oke teman-teman, karena di sana itu terlalu backlit, jadinya aku ambil gambarnya di sini aja lah ya. Di sana itu terlalu backlit teman-teman, melawan arah sinar matahari, jadinya nggak kelihatan, gelap gitu ya videonya ya. Jadi dari sini aja lah. Oke. Nah oke teman-teman, di sini kita bisa lihat pintu perlintasannya sudah ditutup dan akan segera ada kereta api yang melintas. Nah ini sepertinya kereta api Sri Tanjung terlebih dahulu ya yang akan melintas di sini. Oke, jadi bisa kalian dengarkan di sini suara pintu perlintasannya itu nggak seperti pintu perlintasan yang lainnya teman-teman. Beda ya suaranya ya, tuh kan, suara sirenenya beda kan? Itu teman-teman. Ya udah, yuk sekarang kita akan menunggu kereta api Sri Tanjung.
Ya, barusan kita udah lihat kereta api Sri Tanjung dari arah Ketapang Banyuwangi, tujuan akhir Lempuyangan Yogyakarta, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ada satu hal lagi yang bisa dikatakan unik ya. Nah, perlintasan ini tuh nggak memiliki semboyan genta atau bel genta, teman-teman. Kalian pasti sudah tahu bel genta itu apa dan fungsinya untuk apa. Ya, bel genta itu adalah isyarat yang menandakan bahwa kereta tersebut akan segera melintasi perlintasan tersebut, teman-teman. Ya, biasanya di perlintasan resmi itu ada bel genta dan fungsinya ya untuk penjaganya itu biar tahu kalau mau ada kereta gitu, teman-teman. Tapi di sini nih nggak ada bel gentanya. Di sini nih menggunakan radio HT ya, teman-teman ya. Menggunakan frekuensi HT. Jadi petugasnya itu yang ada di pos jaga di sana itu menggunakan frekuensi HT, teman-teman. Jadi nggak menggunakan bel genta seperti perlintasan pada umumnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan menunggu kereta api Probowangi, teman-teman. Kereta api Probowangi dari arah sana. Karena bersilangnya di stasiun Mangli, jadi nunggunya nggak lama-lama, teman-teman. Cuacanya udah panas banget ini. Wah, sumpah ini bisa bikin orang batal puasa kalau berjemur di sana itu ya. Makanya aku diem di sini nih yang dingin nih tuh kan lumayan kan, jadi bisa menghemat energi juga kan, nggak kena panas, nggak haus tuh, teman-teman. Ya udah, sekarang kita akan menunggu kereta api Probowangi. Oke, pintu perlintasan tertutup dan kereta api Probowangi di kejauhan sudah nampak, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat kereta api Probowangi melintas di pintu perlintasan ini. Oke. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Dan kita udah lihat proses menutup pintu perlintasan yang katanya otomatis, katanya masyarakat awam ya. Padahal kalau kita telisik lebih jauh lagi, pintu perlintasan tersebut juga tidak otomatis, teman-teman. Nah, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.